Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrajna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba melihat sudut pandang lain, atau kita berusaha mempelajari, mengambil hikmah, mengambil pelajaran, atau mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya, yang mudah-mudahan itu semua usaha kita menghasilkan sebuah pemahaman, menghasilkan sebuah pengajaran dan pelajaran bagi kita untuk memperbaiki kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, yang pada akhirnya mudah-mudahan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat bisa kita capai insyaallah. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi, para Rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita dicatat sebagai orang yang akan berbahagia, bisa bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Iqrim yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan pembahasan mengenai tadabbur Al-Quran. Di dalam kesempatan ini kita akan coba melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad ini juga disebut sebagai surah Al-Lahab. Ada yang menyebutnya surah Al-Lahab, tetapi lebih lebih famous atau lebih dikenal dengan surah Al-Masad, karena memang isinya mengenai kedengkian, kedengkian yang terjadi antara Abu Jahal dan istrinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Syaiful Bahri, ini guru kita bersama, beliau menulis buku Tadabbur Juz Amma. Ini ada bahagian yang membahas mengenai tadabbur, atau pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Masad ini. Merujuk kepada sirah nabawiyah, kita mengetahui bahwa sejak kecil hingga dewasanya Rasulullah SAW itu kebaikan dan kemuliaan akhlaknya selalu saja mengundang decak kagum. Jadi akhlak, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW dari mulai beliau kecil, dari mulai bisa bicara begitu,
sampai beliau kemudian dewasa, lalu kemudian diklaim ya, beliau mengklaim mengumumkan ya, mengumumkan risalah kenabian yang dianugerahkan Allah kepadanya. Itu orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah SAW, siapapun dia, mau saudara, mau orang lain, mau teman, itu selalu mengagumi kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Bahkan ya sebelum beliau mengumumkan risalah kenabian yang diembannya, ya, Rasulullah dijuluki oleh penduduk Mekah ketika itu adalah manusia yang paling amanah. Sehingga diberi gelar Al-Amin, orang yang amanah. Bisa dibayangkan satu kota, Mekah itu kan kota ya, kota yang ramai karena di situ menjadi pusat perdagangan dan juga pusat ziarah ya, kunjungan orang-orang yang memeluk agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaupun sebagiannya ada yang sudah tersesat ya, sebagian besarnya. Ya, ada istilah musim haji ketika itu. Jadi memang Mekah itu menjadi sebuah kota, ya, kota perdagangan. Nah, jadi Rasulullah SAW itu dikenal oleh penduduk kota Mekah. Jadi penduduk kota Mekah mengenal, kalau ditanyalah sama orang Mekah, ya, misalnya ada orang asing gitu ya, datang ke Mekah lalu kemudian dia punya hajat ingin menitipkan atau mempercayakan sesuatu kepada penduduk Mekah. Kalau dia bertanya siapa orang yang bisa saya percaya, yang paling bisa saya percaya untuk memegang amanah ini, maka penduduk kota Mekah akan menunjuk ya, sosok Rasulullah Muhammad SAW ketika itu. Tuh Muhammad, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib. Nah, akan menunjuk ke sana. Ini bisa dibayangkan satu kota mengenal Rasulullah SAW sedemikian rupa. Nah, sehingga ini menjadi sebuah gambaran bagi kita betapa sebelum Rasulullah SAW mengumumkan risalah kenabiannya, ini secara dari sudut kedudukan dan pengakuan ya, dari sudut pengakuan bangsa penduduk Mekah ketika itu tidak ada yang membantah betapa Rasulullah SAW itu orang baik, bahkan orang yang bisa dipercaya, paling terpercaya. Tapi ketika kemudian datang pengumuman ya bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa misi untuk menggiring manusia ya, untuk menyembah kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempersekutukannya dengan Tuhan-Tuhan dengan sesembahan-sesembahan lain ya, Tuhan-Tuhan buatan manusia. Karena kan ketika itu di Mekah di sekeliling Ka'bah itu ada 360 ya patung berhala yang disembah oleh penduduk Mekah dan juga para peziarah yang datang ke Mekah. Bisa dibayangkan. Ya. Rasulullah mengumumkan bahwa saya diutus oleh Tuhan yang Maha Tunggal, ya, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ya, menyuruh kalian agar meninggalkan sesembahan-sesembahan itu dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian penolakan dan penghinaan menjadi respon pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW. Secara ilmiah, kalau saya bilang secara ilmiah nggak logis sebetulnya penolakan orang-orang kafir Quraisy, nggak logis. Mereka mengklaim ya, berani mengatakan kepada siapapun yang datang dan menanyakan siapa orang yang paling terpercaya, siapa orang yang paling jujur, siapa orang yang nggak pernah bohong, begitu ya, di kota Mekah ini, maka semua akan mengatakan dan menunjuk kepada sosok Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengatakan aku adalah seorang nabi dan membawa risalah kenabian untuk mengajak kalian untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, ya, berubah
berlawanan berapa derajat itu? 180 atau 360 derajat. Bertolak belakang. Dari memuji menjadi menghina, dari menerima menjadi menolak. Nah, itu yang terjadi. Nah, terkait dengan surah Al-Masad yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, ya. Setelah dan di dalam buku ini dikatakan, ya, sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, surah Al-Masad ini Allah Subhanahu wa taala turunkan yang isinya adalah mengenai itu tadi, ya, mengenang penolakan, peristiwa penolakan dan pembangkangan yang dilakukan oleh sosok, ya, yang sebetulnya dekat, ya, secara kekerabatan dengan Rasulullah SAW, itu Abu Lahab. Nah, surah Al-Masad ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah setelah turunnya surah Al-Mudaththir. Dan surah ini dinamakan dengan surah Al-Masad, ya, seperti yang terdapat di dalam beberapa mushaf dan juga buku tafsir, ya. Nah, kadang juga surah ini disebut sebagai surah Tabat. Nah, ada yang menyebutnya surah Tabat juga, gitu, ya. Nah, seperti yang disebut oleh Al-Alusi, disebut juga oleh Ibnu Al-Jauzi, dan dipergunakan oleh Al-Biqai juga, ya, penyebutan kata surah Tabat ini. Bahkan Imam Asyuti juga menyebutnya sebagai surah Tabat. Dan kemudian ada juga yang menamakan surah Al-Masad ini dengan nama surah Abi Lahab, ya, karena memang di dalamnya ada kalimat Abi Lahab, ya. Nah, surah ini menggambarkan tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan permusuhan, penolakan, ya, yang sangat sengit, ya, dari paman kandungnya sendiri, yaitu Abu Lahab. Bahkan, ya, Abu Lahab ini melakukan pembangkangan, penolakan dan penghinaan kepada Rasulullah SAW, disemangati, dimotivasi, dikompor-kompori oleh istrinya sendiri, ya, yang bernama Ummu Jamil, ya. Namanya bagus, ya, ibu yang cantik. Tapi kemudian perangainya sebaliknya, gitu, ya. Ya, jadi Abu Lahab dan istrinya, ya, begitu menampakkan permusuhan. Jadi betul-betul diperlihatkan bahwa mereka memusuhi Rasulullah SAW, yang sebetulnya keponakannya sendiri, keponakan kandung. Jadi beliau menampakkan permusuhan yang sengit dan menggalang banyak orang, banyak tokoh untuk memusuhi Rasulullah SAW, ya. Dan juga memusuhi pengikut-pengikutnya. Pokoknya siapa saja yang berafiliasi kepada Muhammad dimusuhin, ya, kita musuhin, gitu kata Abu Lahab, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memponisnya, ya, memponis Abu Lahab dan juga memponis istrinya dengan neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memponis, mengancam, bukan mengancam, begitulah, memponis, begitu, ya. Diponis bahwa Abu Lahab dan istrinya adalah penduduk neraka, penghuni neraka, padahal mereka masih hidup. Ya kan, kalau bicara surga neraka itu kan kalau udah mati, gitu, ya. Ini masih hidup saja. Allah Subhanahu wa taala sudah ponis, ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil ini sebagai penduduk neraka, ya, sudah diponis dengan neraka. Bisa dibayangkan kehidupan setelah, ya, Abu Lahab setelah turunnya surah ini. Dan ini menjadi sebuah gambaran, ya, yang membawa konsekuensi bahwa Abu Lahab dan istrinya, ya, tidak akan selamat, bahkan binasa ketika mereka masih hidup, ya. Atau bahkan binasanya sebelum waktunya. Orang kan dibinas, namanya neraka, ya, sudah mati. Ini belum mati, sudah kemudian diponis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk neraka. Allah Subhanahu wa taala menolong dan menguatkan Rasulullah SAW meskipun mendapatkan penolakan dan perlawanan yang demikian dahsyatnya, ya, dari kaumnya, bahkan dari keluarga terdekatnya sendiri, gitu, ya. Nah, Abu Lahab ini, ya, sahabat Adrim yang dirahmati Allah, memiliki nama asli adalah Abdul Uzza. Nah, Uzza itu satu patung, satu berhala, ya, yang ada di sekitar Ka'bah ketika itu.
yang menjadi sesembahan penduduk Mekah. Jadi dia diberi nama sebagai Abdul Uzza, hambanya Uzza bin Abdul Muthalib, anak dari Abdul Muthalib. Jadi kalau bicara Abdul Muthalib ya tentu ini berbicara kakeknya Rasulullah, kakek kandung, dan dia adalah anaknya Abdul Muthalib, maka otomatis beliau dia ya Abu Lahab ini adalah paman kandungnya Rasulullah SAW. Ya, keluarga dekat begitu ya. Dan istrinya adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil itu kan artinya indah, cantik. Nah keduanya ya Abdul Uzza atau Abu Lahab ya, dan juga Ummu Jamil dikenal ya, sangat dikenal orang yang paling sering memusuhi dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, paling dikenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah, celakalah, ya, sialah begitu ya kalau bahasa kita. Kedua tangan Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sesungguhnya dia tidak, dan sesungguhnya dia akan tabat yada abil habi wa tab ya. Penekanan lagi ya, sudah dikatakan tabat ya di awal, dikatakan sebagai watab ya. Watab ya, dan betul-betul dia akan binasa. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang telah dia usahakan. Karena sudah jatuh vonisnya. Sudah Allah jadikan vonis tabat yada abil habi watab. Maka setelah itu apapun yang dia upayakan, apapun yang dia lakukan, apapun usaha orang untuk menyadarkannya, ma'aghna ya, tidak akan berfaedah, tidak akan bermanfaat. Sayasla naran dzatal lahab. Nanti kata Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Allah sudah mengancam langsung menyebut namanya. Ya. Wa imra'atuhu, dan perempuannya, istrinya maksudnya. Ya. Dan begitu pula istrinya, artinya sama-sama akan diceburkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hammalatal hatab, karena dulu ya karena dulu memusuhi Rasulullah SAW ketika hidup ya. Maka nanti di akhirat ya di neraka disebutkan sebagai hammalatal hatab, dia membawa kayu bakar yang neraka begitu ya. Fi jidha ya, di tangannya nanti ya. Di tangan si Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab ini, di lehernya itu ya, hablum mim masad, ada tali dari sabutnya sabut neraka. Ya. Kalau bicara neraka itu bicara api. Jadi kalau disebut sabutnya itu api, bisa dibayangkan, melilit di lehernya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui surah ini ya, kembali menampakkan kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu dengan mengabarkan sebuah berita gaib ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Islam, ya, bahkan kepada seluruh manusia ketika itu ya, sampai sekarang. Apa yang Allah kabarkan ya, yaitu tentang nasib yang akan diterima oleh orang yang bernama Abu Lahab dan istrinya ya, yang tidak dipungkiri lagi oleh siapapun ya, besarnya, beratnya ya, permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kaum muslimin. Nah, jadi udah parah banget nih orang kejahatannya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memvonisnya ya, dengan langsung menyebut namanya, mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Nah, sejarah kemudian mencatat bahwa Abu Lahab tidak pernah menyatakan keislamannya. Ini kan kalimat ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apapun upaya
apapun hal-hal yang dilakukan oleh Abu Lahab ya, dan juga orang yang ada di sekitarnya untuk menyadarkannya, tidak akan berguna, tidak akan berfaedah. Dan ternyata memang ya Abu Lahab sendiri ya kekeh mempertahankan kekafiran dan permusuhannya kepada Rasulullah SAW sampai dia mati, termasuk juga istrinya Ummu Jamil. Ya, Abu Lahab tidak pernah menyatakan keislamannya, tidak juga menyatakan pura-pura masuk Islam, dan menjadi orang munafik yang menutupi permusuhannya terhadap Islam. Ya. Jadi berpura-pura atau munafik juga enggak, betul-betul menunjukkan kekafirannya. Kan ada yang kemudian karena takutnya lalu dia berpura-pura ya atau menjadi munafik ya seolah-olah ya bagian dari umat Islam. Tetapi Abu Lahab sampai dia mati dia keras kekeh kokoh dengan pendiriannya sebagai orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Padahal jika ia menggunakan akal pikirannya ya untuk merenungi apa yang terjadi ya dengan Rasulullah SAW, itu sebetulnya bisa saja ya Abu Lahab ini pura-pura menyatakan keislamannya dan menyembunyikan permusuhannya. Karena jika itu dilakukannya maka surah ini dengan sendirinya berlawanan dengan sejarah yang dicatat oleh dirinya. Nah gitu ya. Kalaulah dia cerdas begitu ya, turun surah ini misalnya. Surah ini jelas-jelas ya mengatakan bahwa Abu Lahab Allah sudah vonis masuk ke dalam neraka karena dia tidak mau beriman kepada penimpa Rasulullah SAW. Kalau dia ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dengan alasan ayat itu tidak benar, bisa aja kemudian dia pura-pura jadi Islam gitu kan. Ya Muhammad saya jadi Islam deh gitu. Padahal dia pura-pura ya. Sehingga kan nanti ayat itu bertentangan ya, dengan keadaan sebenarnya. Tapi ternyata tidak. Ya, asli ya dia mempertahankan kekafirannya sampai dia mati. Dan kalau sampai itu terjadi, katakanlah Abu Lahab begitu kan, pura-pura Islam nih, berstrategi begitu, maka kemudian tidak menutup kemungkinan jika kemudian ya Rasulullah SAW bisa memaksa Abu Lahab bisa memaksa Rasulullah untuk merevisi surat itu karena ternyata dirinya jadi Islam gitu kan. Tapi kan itu tidak pernah terjadi. Nah, sebaliknya ya sejarah kemudian menceritakan dan semua orang tahu bagaimana akhir dari kehidupan Abu Lahab. Dia tidak pernah sedikit pun dinyatakan mengendurkan, ya, nggak pernah dia mengendorkan ya permusuhan dan perlawanan sengitnya kepada Rasulullah SAW. Ya Abu Lahab selalu menjadi aktor keburukan. Ya, Abu Lahab dan istrinya ini selalu menjadi biang keladi, gitu ya, menjadi dalang, ya, aktor intelektual, gitu ya. Di balik permusuhan penduduk Mekah kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Ya, Abu Lahab dan Ummu Jamil terus bersemangat menyulut api permusuhan kepada kaum muslimin di Mekah, ya, bahkan menyerukan agar kaum muslimin ya Rasulullah SAW diboikot. Kalau satu kota sudah memboikot kan sempit gitu ya. Ya ini mungkin kita kalau bicara pengalaman ya suami kita ngediam ini, istri kita ya orang tua kita diam aja mendiamkan kita gitu. Ya, udah susah rasanya. Ya, istri mungkin pernah ngerasain suami diam aja, biasa ngomong tuh tiba-tiba diam, udah sempit rasanya. Suami juga sama ya, istrinya biasanya suka ngomong, suka curhat, tahu-tahu diem, ya udah seminggu dia nggak mau nyapa, ya, nyiapin makan lewat melengos begitu. Ya, pasti suami akan merasa sempit ya, di rumah itu. Apalagi di satu kota. Dan itu yang kemudian dikampanyekan oleh Abu Lahab agar dilakukan oleh penduduk Mekah, ya memboikot Rasulullah SAW, keluarganya, para pengikutnya semuanya. Boikot. Gitu. Kalau bicara boikot kan bicara larangan ya. Nggak boleh berdagang sama dia gitu, nggak boleh berbisnis sama dia, nggak boleh nolong dia, nggak boleh ngobrol sama dia. Nah, itu kan mempersempit langkah gitu. Ya, dia terus bersemangat
menyulut permusuhan kepada kaum muslimin di Mekah agar diboikot, dijauhi, dikucilkan dan dimusuhi serta diteror. Ini udah buruk semua ya, diboikot, dimusuhin, ya, dikucilin, kemudian diteror. Gimana caranya Muhammad kita teror, kita kucilkan gitu. Dan itu dikampanyekan setiap hari, setiap saat. Asal dia ketemu orang, itu yang keluar dari mulutnya. Ini kalau ketemu kita nih tergetok kepalanya. Ya. Nah, sikap antagonis Abu Lahab, nah ini tentu sangat mengherankan. Karena sebelumnya ya di dalam sejarah, jadi kalau bicara sejarah gitu, oh, ya ini jadi mengherankan. Kenapa? Karena sebelumnya justru Abu Lahab ini begitu mengagumi Rasulullah SAW. Bahkan menganggapnya sebagai orang terbaik di kota Mekah. Ya, di Abu Lahab sendiri ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi pernah mengatakan dan mengakui, bahkan memuliakan dan mengagumi ya, keponakannya itu sebagai orang yang terbaik dari seluruh kaumnya. Dan itu terungkap dari lisannya ketika masa awal Rasulullah SAW membuat pengakuan bahwa beliau sudah menjadi seorang rasul ya. Jadi saat Rasulullah SAW menyampaikan kepada penduduk Mekah ketika itu, ya, dikumpulkan ya penduduk Mekah ketika itu di satu tempat yang disebut sebagai Gunung Abu Kuba, ada satu tempat ya di kawasan yang dekat dengan Gunung Abu Kubais. Ya. Jadi ada gunung, ada bukit ya, maksudnya bukit tinggi. Itu dikasih nama sebagai Gunung Abu Kubais. Nah, di dekat-dekat situ Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk Mekah, termasuk di situ ada Abu Lahab. Nah, Rasulullah SAW bertanya ya, kepada penduduk Mekah ya, yang di situ ada Abu Lahab itu. Rasulullah mengatakan begitu kan, seandainya begitu di balik Gunung Abu Kubais itu ya, ada sekelompok orang ya, dengan persenjataan lengkap ya, menunggangi kuda untuk kemudian menyerang penduduk Mekah sekarang gitu. Apakah kalian percaya? Kurang lebih begitu ya, kamu kalau. Jadi seandainya nih, saya katakan kepada kalian, percaya nggak kalian nih di balik bukit Gunung Abu Kubais ini itu ada sekelompok orang bersenjata lengkap menunggang kuda sedang turun ke sini dan hendak menyerang kalian. Lalu kemudian Abu Lahab yang merespon paling cepat. Kami tak pernah menjumpai Anda berdusta. Ya Abu Lahab sendiri yang mengatakan, oh iya, kami percaya, kamu gak pernah bohong. Berarti kan ini menunjukkan kekaguman yang luar biasa, menggambarkan sebuah pengakuan akan keutamaan Rasulullah SAW dalam bab urusan perkataan. Bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW tidak pernah berdusta, tidak ada yang dusta, tidak ada yang bohong. Artinya apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti benar. Ya. Dan ini adalah sebuah pujian yang jujur, sebuah pengakuan yang tulus. Nah, karenanya kemudian ya kaum Quraisy ketika itu menjuluki Rasulullah SAW gelar Al-Amin ya. Julukan itu orang yang paling dipercaya di antara kaumnya dan juga penduduk Mekah ketika itu. Nah, saat Rasulullah SAW mendeklarasikan kerasulannya, ya, ketika sudah ditanya itu ya, ini kalau di balik Gunung Abu Kubais itu ada pasukan musuh yang mau menyerang kalian, begitu, kalian percaya enggak? Maka mereka mengatakan kami percaya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ya, poin inti dari tujuan beliau mengumpulkan penduduk Mekah itu, ya, mendeklarasikan kerasulannya, mengajak penduduk Mekah menyembah Tuhan yang Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Maka kemudian Abu Lahab lah yang termasuk di antara orang yang paling keras membantah ya, dan melecehkan ya, pengakuan deklarasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika itu dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad.
Tadi dia bilang kami percaya, ya, karena beliau dijuluki sebagai alamin. Tapi ketika Rasulullah mengatakan saya Rasulullah, ya diutus oleh Tuhan yang Maha, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk memerintahkan kalian agar meninggalkan sembahan-sembahan selainnya, begitu, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian yang keluar dari lisannya adalah taban laka ya Muhammad. Waduh, sial kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Dia kata Abu Lahab. Alihada jama'atana, gitu. Untuk inikah, untuk dengerin inikah kamu ngumpulin kami, begitu. Dan seketika itu kemudian Rasulullah SAW ya, dipermalukan, dihina, dicaci maki di depan penduduk Ka'bah oleh Abu Lahab, di depan penduduk Mekah itu oleh Abu Lahab. Padahal tadinya dia ya normal saja, fine saja, gitu kan. Tapi ketika Rasulullah mengatakan ya, bahwa dirinya adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajarkan tauhid, begitu, maka Abu Lahab kemudian mencaci maki, ya, menghina, begitu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW diperlakukan sedemikian lupa oleh Abu Lahab, ya, penghinaan, begitu ya, kemudian juga caci maki, ya, dipermalukan Rasulullah itu, dihina dan diteror, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala segera merespon. Lalu kemudian malaikat Jibril ya, datang dari langit ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala membawa pesan keras ya, akan kemarahan dan murka Allah Subhanahu Wa Taala kepada Abu Lahab dan juga istrinya. Nah, ponis, ya, malaikat Jibril datang dengan membawa ponis, ya, ponis masa depan untuk musuhnya Rasulullah SAW. Dan ponis neraka di saat itu ya diberikan kepada Abu Lahab ketika Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Kabar buruk masa depannya di akhirat nanti sudah dikabarkan. Bahkan dia akan kekal di dalam kesengsaraan neraka yang menyala-nyala. Dan Abu Lahab benar-benar akan binasa di dalam api neraka. Ya. Harta yang dia punya, kedudukan terhormat yang dia sandang, ya di tengah kaum Quraisy ketika itu tidak akan bisa bermanfaat untuk menyelamatkan dirinya dari siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian pula dengan istrinya, ya, yang selalu menjadi penopang permusuhan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para pengikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan di dalam surah Al-Lahab ini bahwa istrinya adalah orang yang akan mengalami nasib yang sama, ya, dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena memang ya fakta sejarah menyebutkan bahwa Ummu Jamil, ya, istri dari Abu Lahab ini adalah orang yang suka mengadu domba dan memanas-manasi suaminya, ya, mengompor-ngompori suaminya. Dan juga orang yang ada di sekitarnya yang dia temuin untuk menyulut ya, api permusuhan antara mereka dengan Rasulullah SAW dan para pengikutnya kaum muslimin. Karena itu kemudian Al-Quran ya, menyebutkan ya, Ummu Jamil ini sebagai wa mra'atuhu hammalatal hatab, ya, pembawa kayu bakar, ya, karena suka ngompor-ngomporin orang. Nah, itu adalah sebuah peribahasa yang digunakan untuk menggambarkan sifat buruk ya, seseorang yang suka mengadu domba dan menyulut keburukan serta permusuhan. Nah, nanti di akhirat ya, dia ya Ummu Jamil ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan siksa neraka yang panas yang dikalungkan di lehernya sebagaimana ia dulu mengalungkan permusuhan di antara sesamanya. Nah, ini harusnya menjadi sebuah kesadaran kita bersama ya. Suami istri itu harus kompak dalam bab kebaikan. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kompaklah kalian di dalam urusan takwa dan kebaikan. Jangan kompak dalam urusan permusuhan dan dosa. 'Alal ismi wal udwan, dalam permusuhan dan dalam dosa dan keburukan. Dan karena apa? Kalau kita kompaknya di dalam keburukan, ya, yang terjadi, lihatlah sosok Abu Lahab ya, dan istrinya. Ya, dua-duanya ya,
kompak masuk neraka. Kenapa? Ya suami nggak karena dua-duanya sama begitu, sehingga nggak ada yang bisa mengingatkan. Kadang-kadang suami itu kalau dia ngebantah omongan orang lain, ya, biasanya dia manut sama istrinya. Nah istri juga sama, ya, dia ngebantah orang lain. Nah, kalau bab-bab tertentu suami akan dia dengar. Tetapi ketika kemudian ya, suami istri ini 11-12 ya, di dalam keburukan, siapa yang mengingatkan? Istri nggak bisa diingetin, ya, suami juga nggak bisa diingetin, nggak ada yang ngingetin gitu ya. Maka kemudian yang terjadi adalah dua-duanya terjerumus ke dalam perbuatan yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, salah satu message penting di balik ini adalah bagi para calon-calon mempelai, ya, baik suami ya, maupun calon istri, ya, sebelum mencari calon suami, ya, lihat betul-betul akhlaknya, lihat betul-betul kebaikan agamanya, lihat betul-betul tutur katanya, lihat betul-betul ya, sikapnya, ya, kerajinannya di dalam ibadah. Cek betul-betul dia sholatnya gimana, ya, gampang melalaikan sholat atau tidak. Kalau Allah Tuhannya saja dia lalaikan, apalagi Anda nanti istrinya. Kalau Allah saja dia sudah lalaikan, ya, neraka aja dia nggak takutin, apalagi Anda sebagai istrinya, Anda sebagai suami. Kalau ada istri, ada perempuan, ya, sholatnya sering lalai, ya, Allah saja dia lalaikan, neraka saja dia tidak ditakuti, apalagi ya, Anda sebagai suami. Ya. Allah yang menciptakannya saja dia lalaikan, apalagi Anda sebagai suami. Oleh karena itu pesan pentingnya adalah, ya, pastikan ya pasangan kita, calon istri kita, calon suami kita adalah orang-orang yang sifatnya bertolak belakang dengan sifat Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Ya. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, ya. Nah, di antara para sahabat Nabi ini ada yang mendapatkan kabar gembira dengan berita terkait dengan masa depan mereka sebagai penduduk surga. Ya, terdapat beberapa riwayat, ya, yang menjelaskan detail-detailnya sebagaimana disebutkan, sebagian bahkan sebagian nama itu disebutkan, ya, bahwa mereka adalah ahli surga. Sebagian lagi ada yang disamarkan. Memang ada kabar-kabar dari Rasulullah SAW buat beberapa sahabat yang mengabarkan Anda termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Ya, di antaranya ya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, dan juga beberapa orang sahabat, ya. Itu disebutkan Rasulullah ya akan berada di surga. Ya. Kabar itu Rasulullah sampaikan. Kalau Rasulullah ngabarin nggak akan bohong. Tapi faktanya walaupun dikabarkan beliau akan orang-orang nih yang namanya disebut itu akan masuk ke dalam surga, tapi orang-orang disebut namanya justru ibadahnya makin rajin. Mungkin berbeda ya kalau kita yang dapat berita, ya. Tapi mereka yang dapat berita itu justru ibadahnya makin rajin. Dan tentu Rasulullah SAW nggak sembarangan ngomong, ya, tentang orang yang akan masuk surga. Ya. Nah, Rasul tahu orang ini memang ibadahnya tulus bukan karena ingin masuk surga, tapi karena Allahnya. Ada nggak ada surga nggak jadi persoalan, yang penting dia cinta kepada Allah, itulah. Makanya dia bisa begitu. Nah, ketika kita beribadah mengharapkan surga, kemudian dikabarkan masuk surga, ya udah dah. Nah, ya. Sudah mulai kenal. Tapi ketika kita berbicara ibadah itu karena cinta kita kepada Allah, ya, sekalipun sudah dikabarkan akan masuk ke dalam surga, ya, nggak ada persoalan. Ya, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan dirinya agar menyembahnya selagi dia masih hidup di alam dunia ini. Nah, gitu ya. Nah, ironisnya, kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain ada yang mendapatkan kabar akan masuk ke dalam surga, ya, di masa depan. Nah, ironisnya surah ini justru membawa kabar masa depan yang mengerikan kepada Abu Lahab, ya. Masa depan kesengsaraan abadi yang dijanjikan karena permusuhan dengan Allah. Nah, siapa yang memusuhi Nabi dan orang-orang yang soleh yang dicintai Allah, maka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang berani memusuhi Allah, maka tidak akan mampu menerima kemarahan dan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kemudian Abu Lahab, ya, sudah menjadi debu, jasadnya telah ditelan bumi, demikian juga istrinya. Namun setiap kaum muslimin menelaah kitab sucinya,
bibir-bibir orang saleh membaca Al-Quran, maka akan merasakan kengerian ketika membaca surah ini, ya, yang menyebut nama Abu Lahab. Bisa dibayangkan, dia lagi di dalam tanah nih, dia. Setiap kaum muslimin baca surah ini tentu menjadi sebuah kengerian, ya, bagi Abu Lahab. Karena kan orang di alam kubur itu pendengaran dan penglihatannya tajam gitu. Makanya Rasulullah kalau kita ke ziarah kan, kita disuruh membaca salam, ya, assalamualaikum ya ahlad diyar. Karena memang orang di dalam kubur itu bisa mendengar dan menyaksikan. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain aja. Nah tentu ya, bacaan akan surah Al-Lahab ini, surah Al-Masad ini begitu, akan menggetarkan jiwa karena punus yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, sangat berbahaya dan tidak dapat ditolak. Oleh karena itu kemudian kita berharap kepada Allah, ya, semoga kita ini dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai bentuk kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah ditimpakannya kepada sosok yang bernama Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil, ya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan peluang untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan kita, karena memang ya kita ini, ya, adalah makhluk yang disifati oleh Rasulullah SAW sebagai mahalul khata' wan nisyan, ya, sebagai tempatnya salah dan lupa. Ya, kita tidak boleh menganggap diri kita ini suci bersih dari dosa, ya. Wala tuzaku anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian merasa kalian itu suci. Maka ingat-ingat selalu, kenang-kenang selalu, ya, kesalahan-kesalahan, kelalaian-kelalaian yang kita buat, ya, agar kemudian, ya, membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingin untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan, ya, menjadi motivasi bagi kita untuk, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian menjadi ibrah, ya. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kepada Abu Bakar ketika kepada Abu Lahab ketika Allah Subhanahu wa taala memvonisnya masuk ke dalam neraka. Ya, dia tidak diberikan kesempatan, ya, tidak ada kesempatan dalam dirinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita, ya, yang nama kita tidak disebut Allah begitu, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, kita berharaplah mudah-mudahan kita ini menjadi penduduk surga. Ya, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, jangan tiru langkah, jangan tiru langkah dan perbuatan Abu Lahab dan istrinya, menjadi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang mengkriminalisasi orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah kita, ya, menjaga diri kita dari perbuatan keji kepada orang-orang yang kita tahu dia sujud kepada Allah. Tahu kita dia sholat bareng sama kita, dia tahu kita dia sujud di masjid sama kita. Cegah diri kita menzalimi orang ini, memusuhi orang ini. Apalagi kemudian permusuhannya gara urusan dunia yang sepele yang sebetulnya akan kita tinggalkan juga. Jauhi diri kita dari perbuatan itu. Karena itulah yang dicontohkan oleh Abu Lahab dan istrinya, yang memusuhi Rasulullah SAW, memusuhi kaum muslimin, memusuhi orang-orang yang beriman. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala, zat yang dia sujudi, ya, yang disujudi oleh orang-orang yang dimusuhi ini, ya, marah. Bangkit, ya, murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senasib dengan Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Walaupun ayat ini disebutkan nama spesifik kepada Abu Lahab, ya, kalau kita perhatikan, ya, secara makna, ya, Abu Lahab itu kan artinya orang yang Al-Lahab itu kan artinya yang bergejolak. Ya. Kita kalau suka menimbulkan gejolak, ya, di tengah kaum kita, gejolak yang menyebabkan permusuhan, itu sebetulnya kita, ya, berada pada posisinya Abu Lahab. Nah, jadi jadilah pribadi-pribadi yang menenteramkan dan menenangkan. Ya, jangan jadi pribadi-pribadi yang suka membuat gejolak. Ya, di keluarga bikin gejolak, ya. Anak-anak takut kalau ada bapaknya, suami takut kalau ada istrinya. Kenapa di rumah itu selalu bikin gejolak? Di sekolah murid-muridnya takut sama dia, suka bikin gejolak.
Ya, di lingkungannya ya kalau udah datang dia gitu kan, orang pada diem, suka bikin gejolak. Ya. Nah, ini adalah orang-orang yang mengambil sikap dan sifat menduduki sifatnya Abu Lahab, nauzubillah. Atau jadi Ummu Jamil, ya kemana-mana ngompor-ngomporin orang, manas-manasin orang. Yang tujuannya kemudian agar timbul gejolak. Nah, orang-orang kayak gini, ya perempuan-perempuan seperti ini, ya ngompor-ngomporin suami-suaminya udah tenang dikompor-komporin, bang lihat tuh kurang ajar nggak suaminya itu, masa gitu ya parkir mobil di depan rumah itu, di rumah depan rumah dia padahal parkirnya dan sebentar gitu, tapi karena iri dengkinya itu mentang-mentang punya mobil gitu. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung suka ada yang gitu ya. Suami udah tenang nggak ada persoalan, kalau dikompor-komporin istri muncullah kemudian gejolak juga. Yang tadinya nggak mau korupsi, begitu istrinya ngompor-ngomporin maka terpikir sama dia untuk korupsi. Nah, ini yang tidak boleh kita contoh. Jadilah pribadi-pribadi yang menenteramkan, menenangkan, dan janganlah jadi pribadi-pribadi yang membuat gejolak. Jadi pribadi-pribadi yang menimbulkan suasana tidak nyaman dan panas ya dimanapun kita berada. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah itu semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilafan saya pribadi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.